baca di situ, Excel itu program spreadsheet. Spreadsheet itu apa? Spreadsheet itu lembar kerja elektronik. Ya, kenapa disebut lembar kerja elektronik? Karena Excel sendiri ini adalah salah satu bagian dari komputer ataupun dari hardware yang Anda gunakan melalui Windows ataupun OS open source yang lainnya. Ya, kecuali Mac ya, Mac tidak bisa dipakai Microsoft ya. Jadi open source yang lainnya, Linux itu masih bisa dipakai Microsoft ya, pakai Wine dan macam-macam. Silahkan, itu yang dinamakan lembar kerja elektronik. Kita bekerjanya secara elektronik dan aplikasinya ini berada di dalam elektronik, yaitu perangkat laptop ataupun komputer. Itulah Excel. Lalu next, di situ saya jelaskan fungsi Excel adalah intinya di Excel itu adalah mengoperasikan hitungan. Ya, serta dapat mempresentasikan data dalam bentuk tabel. Dan itu aja intinya. Intinya itu Excel itu digunakan buat ngitung dan disajikan dalam bentuk tabel. Makanya tampilan Excel itu kotak-kotak, tidak seperti Word ataupun seperti ini ya, PowerPoint yang kita pakai ini. Jadi tampilannya agak tidak menyenangkan kalau di Excel, bisa bilang kayak gitu. Tapi itu memudahkan kita dalam pekerjaan kita, dalam beberapa pekerjaan kita. Tuh. Kita udah kenalan Excel itu siapa, lalu fungsinya buat apa. Next, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk memulai Microsoft Excel tidak perlu saya jelaskan, saya yakin di sini semua sudah bisa. Ini sengaja saya tampilkan biar nanti mungkin kalau ada yang kilaf kelupaan, nanti bisa dibuka lagi slide yang saya berikan ini. Nanti saya kasih ke grup seperti biasa. Bisa Anda buka. Saya lompatin dulu ya untuk yang cara buka. Ini tampilannya, mungkin belum saya share screen ya. Bentar. Ya. Ini tampilannya, tampilan Excel. Ya. Lalu ini beberapa pengertian dari apa itu namanya. Ini tadi ya, yang saya garis-garis ini tadi, nanti bisa Anda baca sendiri. Nggak perlu saya jelaskan judul itu apa, quick access apa, toolbar itu yang mana. Kemarin sudah kita jelaskan di Word sama PowerPoint toolbar itu yang mana. Mirip-mirip, cuma fungsinya yang ada di dalamnya yang berbeda-beda. Dikit berbedanya. Cuma berbedanya sel. Nanti kita masuk ke dalam Excel langsung saja. Saya lompati. Ya, di sini yang lebih penting. Di dalam Excel itu kita nggak kenal dokumen yang namanya page. Kalau di Word kita kenal dokumen namanya page ya, page 1, page 2, page 3. Kalau di PowerPoint kita kenal dokumennya dengan nama sheet. Ya, slide 1, slide 2, slide 3, dan slide berapa. Itu di PowerPoint. Tapi kalau di Excel, kita lebih mengenalnya pakai yang namanya sheet, lembar kerja. Di dalam sheet itu ada yang namanya cell, ada yang namanya rank. Yang mana sih? Ya, saya langsung bukakan saja. Excel. Oke, saya share screen lagi. Ya, saya besarkan. Ini yang dinamakan sheet. Ya, di dalam sheet, satu sheet itu bisa terdiri dari beberapa page. Kenapa harus dipotong jadi beberapa sheet? Kenapa? Kalau ini dihapus boleh enggak? Nah, pasti ada yang bertanya kayak gitu. Ini boleh dihapus, enggak penting kok. Anda cuma butuh satu sheet juga enggak apa-apa. Ya, satu sheet ini aja enggak apa-apa. Lalu apa fungsinya? Kenapa harus ada banyak sheet? Pertanyaannya kan itu. Sheet ini digunakan untuk membuat kategori pekerjaan.
atau mungkin satu pekerjaan yang membutuhkan dua dokumen pendukung yang harus ada. Misalkan saya buat lagi ya, new sheet pada new sheet. Ya, saya tulisin. Mungkin yang pertama adalah template undangan. Ya, nanti di sini kita bisa buat template undangannya. Lalu mungkin di sheet 4 kita buat daftar penerima undangan. Nah, enaknya di Excel kayak gitu. Jadi beberapa file bisa jadiin satu aja di dalam beberapa dokumen bisa dijadiin satu file di dalam Excel. Kalau di Word kan pack gitu ya, jadi susah ngaksesnya. Kalau ini ngaksesnya kan enak, kanan. Ini mungkin ngerjain untuk buat template undangan. Ini mungkin buat daftar undangan. Mungkin nanti bisa lagi di sheet yang berikutnya dibuat untuk membuat daftar hadir, ya, yang untuk tanda tangan dan sebagainya, itu boleh. Kayak gitu. Itu fungsinya sheet. Atau mungkin untuk database. Database karyawan di rumah sakit mana. Nah, nanti di sini buat dipanggil-panggil ya. Tinggal manggil pakai sama dengan siapa kode karyawannya dan muncul. Itu nanti bisa. Kayak gitu. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini sheet yang di bawah ini bisa ditambah, bisa dikurangin sesuai kebutuhan saja. Tidak wajib ada 3, tidak wajib ada 2, 1 pun bisa. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kembali lagi ke sini, kalau saya klik 1 dinamakan cell, tapi kalau saya blok dinamakan rank. Dan di Excel itu menganut basis namanya vektor. Dulu pernah belajar di matematika. Enggak Pak, pas matematika saya tidur Pak. Matematika guru saya galak. Enggak sampai serumit itu. Ini cuma vektor XY. Ya, jadi kalau diklik 1, X-nya itu A, Y-nya itu sini. X-nya itu yang di atas ini, yang tiduran. Oke, saya bilangnya gini aja, X-nya itu yang pemalas, kalau Y-nya itu yang disiplin ya, dia selalu siap siaga berdiri. Jadi XY berarti A1. Kalau saya klik di sini, XY A3. Di sini kodenya. Jadi tiap sel ada kodenya masing-masing. Kalau saya blok, jadinya gimana? Kalau saya blok A saja, jadinya kayak gini. A1. C2, dimulai dari C2. Kayak gitu ya. Itu yang dinamakan rank, dan itu yang dinamakan cell. Tuh. Saya kembali lagi ke slide kita tadi. Slide. Next, untuk mengganti nama dalam sel, itu enggak semerta-merta kayak di Word ya langsung klik ganti, enggak. Itu kalau Anda langsung klik ganti, yang ada nanti di semua sel itu hilang, ganti dengan yang awal. Tapi kalau Anda cuma mau salah tipe ketik ganti satu huruf, Anda bisa pakai 2 cara, tekan F2 ataupun double klik dengan mouse. Ya, nanti saya contohkan. Untuk memformat baris, ini nggak perlu, nanti bisa Anda buat sendiri ya. Lalu untuk selanjutnya, memperbesar ini juga nggak terlalu penting, saya next. Sheet. Ganti nama sheet, ini saya jelaskan langsung di Excel-nya. Menghapus tadi sudah, tapi kayaknya belum saya jelaskan detail ya. Nanti saya jelaskan lagi. Menyimpan file. Nah, sampai sini dulu. Saya kembali ke Excel. Saya share lagi ke Excel saya. Oke, tadi mungkin terlalu cepat ya. Jadi untuk menambahkan apa ini namanya, menambahkan sheet ini bisa Anda klik kanan, insert worksheet boleh, atau Anda klik kanan, klik
kiri 1 kali, kayak kertas yang kayak akan meledak gitu ya, sampingnya ada apinya itu ya. Itu klik 1 kali boleh. Ya, kayak gini. Kalau mau hapus, tinggal sheet-nya diklik dulu, klik kiri dulu dipilih, diklik kanan, delete, menghapus sheet. Tapi hati-hati ya, saat di Excel Anda menghapus sheet, Anda tidak bisa pakai yang namanya undo, tidak bisa di undo. Jadi pastikan betul kalau Anda mau menghapus sheet, Anda cek benar-benar. Ya, susah juga, agak susah proteksi di Excel itu. Itu. Kalau mau ganti nama, tinggal diklik kanan, rename ya. Klik kanan, di rename. Kalau mau ganti warna tab sheet-nya, boleh tab color-nya. Klik kanan, pilih tab color. Kuning mungkin. Ini mungkin Anda ganti biru. Ya, kayak gini. Tambah lagi lah mungkin sheet 6 warna merah. Ya, mungkin untuk membedakan lebih membuat nyaman dilihat ya. Cuma sebatas nyaman dilihat. Itu aja. Terus tadi besarin kecilnya bisa pakai ini atau bisa pakai di dalam format cell ini ya. Ini ada ukurannya juga di dalam ini. Ini isinya semua pengaturan dari sel yang kita pilih. Mungkin dari mau di log boleh, mau formatnya number, currency, dan accounting boleh, dan yang mana-mana. Boleh, itu pakai format sel. Itu lalu tadi apa lagi? Oke, sepertinya untuk pengenalan Excel sampai di situ dulu. Excel ya, kita kenalan Excelnya itu dulu. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengoperasikan Excel. Kita ngoperasiin Excelnya. Kembali ke slide saya. Ya, langkah terakhir saat sudah kita tahu fungsi-fungsinya dan lembar kerja kita, langkah menyimpan. Sama langkah menyimpan kayak Word, kayak PowerPoint lah, sama. Saya next aja. Latihan 1, nggak usah dibuat, saya next. Ini kalau kita pertemuan tatap muka, kita belajar buat kayak gini. Biasanya cepet sih, nggak sampai 5 menit. Kita lompati yang ini. Langsung saja ke pertemuan yang kedua. Harusnya ini minggu kedua. Tapi karena biar cepat kita sampaikan sekarang, nggak apa-apa. Yang kedua, bagaimana cara kita memformat sel. Kita tadi sudah tahu ya, sel yang mana, rank yang mana, sheet yang mana. Satuan terkecil di Excel, sel, titik, atau kotak kecil. Kalau kotak kecilnya di blok, jadinya rank. Kalau banyak rank, itu ada di dalam sheet. Jadi sheet yang terbesar. Besar, kecil, kecil. Ya, kayak gitu. Ya, harus tahu konsepnya ya. Oke, saya next. Mengcopy, memindahkan sel. Kenapa ini penting? Karena di Excel itu ada beberapa tipe jenis. Anda bisa ngopi rumusnya, Anda bisa ngopi hasil dari rumusnya itu, ataupun Anda cuma ngopi formatnya aja. Jadi itu berbeda-beda. Makanya di Excel copy itu sangat penting. Nanti saya jelaskan lagi. Ya, ini saya nanti saya jelaskan di apa itu namanya, langsung di Excel-nya. Yang kedua, membuat nomor atau bulan secara berurutan. Untuk bulan secara berurutan atau hari secara berurutan itu bisanya pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia harus ganti settingan dulu. Ya, bisa tapi bisa. Cuma harus ganti settingan. Lalu nomor Anda tinggal klik 1, 2 di drop ke bawah. Lalu untuk yang ketiga, menggabungkan sel. Ya, ini nanti ada, saya jelaskan beberapa perbedaan antara merger cell yang satu dan merger cell yang langsung gabungin banyak.
Lalu untuk teks, posisi teks ya, posisi teks itu nanti juga saya jelaskan di sana nanti, pakainya whom alignment. Dulu saya jelaskan, saya stop dulu. Saya langsung ke so. Yang pertama tadi mengcopy. Saya besarkan dulu ya. Misalkan ini, aku punya angka 8 dan 9. Di sini saya punya rumus sama dengan ini ditambah ini, 17. Kelihatan nggak dari situ nggak? Kelihatan nggak? Kurang besar nggak? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Cukup, Pak. Oke ya. Jenis kopi, misalkan ini saya kasih gini miring, hurufnya warnanya. Kalau saya mau ngopi 17, caranya gimana? Kopi, paste. Kok 0? Kalau cuma diklik kanan kopi, langsung diklik kanan paste biasa, jadinya 0. Lalu biar bagaimana saat saya ingin paste angka 17-nya. Anda klik sini copy. Karena apa? Karena di sini tadi dia berupa rumus, ya kan? Silahkan diklik 2 kali. Anda lihat di FX. Di sini dia rumus, bukan numerik, bukan angka. Sebenarnya dia bukan angka 17. Dia itu B7 ditambah T7. Kalau di copy biasa, jadinya apa? Kita lihat. Dia jadinya B8 ditambah C8. Karena di B8 dan C80 maka dia menampilkan angka 0. Jadi artinya kalau saya copy biasa, yang di copy apa? Rumusnya, bukan value-nya, angka 17-nya ini. Lalu bagaimana kalau saya ingin membuat angka 17 ini, mengcopy angka 17 ini? Anda tinggal copy, klik kanan di sini, lalu cara paste spesial, pilih yang paste value. Jadi angka 17. Paste value. Apakah 17 ini sama? Beda. Kalau ini angka benar-benar angka 17, kalau yang di atas ini rumus B ditambah C. B yang ini ditambah C yang ini. Kalau ini saya ganti pun ini berganti. Kalau sini enggak, karena yang kita copy tadi adalah value, angka 17-nya, bukan rumusnya. Itu perbedaan. Simple, tapi ini nanti ke depan kalau Anda mau main-main di Excel agak rumit ya nanti, kalau nggak tahu beberapa fungsi itu ya. Lalu kalau mau ngopi rumusnya juga bisa, Anda copy paste di sini, pakai FX, formula itu rumusnya. Anda ngopi paste rumusnya. Ya, ini jadi rumusnya yang di copy. Kayak gitu. Banyak sekali sih, nggak cuma rumus, bisa apa ini namanya, bisa gambarnya, atau bisa all source-nya, keep source formatting-nya, atau bisa formula dan number formatting-nya, macam-macam gitu ya. Itu untuk copy. Karena di Word sama di PowerPoint, tapi di Excel jadi agak sedikit perlu hati-hati. Ya. Untuk ngedit tag tadi bisa pakai F2 ini, F2 gini, F2 ini, atau Anda bisa klik 2 kali, atau Anda bisa klik 1 kali di sini, ngeditnya di atas, di bagian FX, di bawahnya toolbar ya. Ini FX ada di sini, bisa diedit di sini. Enggak kayak Word langsung bisa diketik, enggak. Perbedaannya di situ juga. Lalu next, membuat nomor berurutan saya rasa nggak perlu saya jelaskan. Anda pasti bisa 1, 2, tinggal Anda drop down kayak gini ya. Ingat drop down-nya harus Anda lihat pada pojok kanan bawah sampai logo plusnya ini jadi hitam, nggak warna putih. Deketin dia ke pojok titiknya, sampai jadi warna hitam, baru bisa ditarik.
Kalau masih warna putih belum bisa. Ya, nanti dia kalau warna putih itu untuk seleksi untuk memilih sel, bukan untuk membuat sebuah function ya. Terus next lagi tadi menggabungkan sel. Ya, ini agak seru ini. Misalkan saya buat dulu. Saya buat tabel kayak gini. Kalau saya menggabungin A, B, C, dan D, biasanya kan kayak gini. Pakai merger cell ya. Pakai merger cell. Kayak gini. Tapi kalau saya mau, ini kan cuma satu yang saya merger. Kalau mau cepat gimana Pak? Bisa nggak? Saya merger semuanya, tapi merger satu-satu nggak? Kalau si merger langsung diklik gini kan dia jadi hilang semua ya, jadi satu sel. Tapi saya maunya bergaris Pak, bisa nggak? Ini di unmerger dulu. Lalu saya buat lagi tabelnya, saya blok. Di sini pilih yang namanya merger across. Silakan dipilih merger across. Jadi dia nanti akan memergerkan semua yang kolomnya 3 yang kita blok. Jadi loss kayak gini ya. 1, 2, 3 loss semua. Tapi sayangnya tidak bisa yang ke bawah. Ke bawah nggak bisa di merger yang ke bawah slide nggak bisa. Bisanya secara vertikal saja, nggak secara horizontal. Itu kelemahannya di merger cell. Tuh. Lalu next lagi, ada apa lagi tadi? Kita cek di mengatur alignment. Ya, ini penting. Misalkan saya punya yang agak besar, space kayak gini ya. Saya punya kayak gini misalkan. Kan nggak enak kalau di bawah. Bagaimana cara dia biar tengah? Anda bisa pakai yang di sini langsung. Atau bisa klik kanan, format cell, pakai alignment di sini. Ini pun bisa dimiringkan juga bisa teksnya. Ya, dimiringin juga bisa. Atau mau dibuat lagi garis lurus juga bisa. Pakainya format cell, alignment, orientation ya. Orientationnya bisa Anda tarik-tarik sesuai keinginan Anda. Kebutuhan lah, sesuai kebutuhan Anda yang seperti apa. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa jadiin kayak tadi. Atau ditekan webtag. Apa fungsi webtag? Webtag ini teksnya akan menyesuaikan ukuran dari sel Anda. Ya. Kalau webtagnya tidak diklik, maka tulisan ini akan memakan space di luar dari sel yang memang harusnya ada buat dia. Ya. Kayak gitu modelnya. Itu bedanya webtag. Kalau webtag, kalau saya sempitin, dia menyesuaikan dengan kolom yang ada. Ya, perbedaannya itu. Lalu next lagi, membuat garis tabel. Membuat garis dan tabel nggak perlu saya jelaskan, tidak terlalu penting. Oh ya, ini yang cukup penting. Print. Cara ngeprint di Excel ya. Cara ngeprint di Excel itu yang pertama, Anda bisa pakai function yang namanya page preview. Itu pada bagian kanan bawah, perhatikan yang biasanya ada persentase ya. Untuk plus minus yang bawah ini, yang dekat gambar jam, perhatikan pojok kanan bawah dari tangan saya. Di atasnya gambar jam. Nah, ini ada 3 pilihan, normal, page layout, sama page preview.
Kalau break preview jadinya kayak gini. Anda bisa ngatur ini di back setup, kertasnya apa, misalnya F4. Oke. Misalnya terlebih kan, nanti ada garis strip-strip ini. Berarti lokasi print untuk kertas F4 batasnya cuma jadi sampai apa itu namanya, garis putus-putus ini. Di luar garis putus-putus, Anda tidak akan bisa buat ngeprint untuk apa itu namanya F4. F4 cuma segini areanya, kayak gitu. Lalu jangan lupa Anda harus klik back setup, margin. Ini ada kiri kanan atas bawahnya ya, topnya berapa senti atau berapa inci. Ya, ini bisa Anda setting. Dan jangan lupa Anda klik horizontal atau vertikal. Kalau horizontal, nanti posisi teksnya ini nggak nyamping kanan, jadi di tengah-tengah. Tapi kalau Anda mau teks yang Anda print mepet ke kanan, ini Anda buang. Nanti print-printannya akan mepet ke kanan. Tapi kalau ingin di tengah-tengah, ini. Tengah-tengah secara potret ya. Tapi kalau secara landscape, Anda pilih yang vertikal. Ini secara landscape, atas bawah. Kalau yang ini kiri kanan. Horizontal itu kiri kanan, kalau vertikal itu atas bawah. Kayak gitu. Silahkan, ini sesuai kebutuhan juga. Itu. Terus next. Udah, itu dulu. Mungkin untuk formatting itu nanti bisa ditanyakan yang kurang jelas. Saya next ke slide kita. Mana slide-nya? Oke, ini next saya skip saja. Oh ya, ini penting nih. Ini penting. Memberikan namanya apa ya? Kategori ataupun simbol pada sel di Excel kita buat. Setelah itu mungkin perbedaannya antara kalau kita kasih manual dan kita kasih pakai kategori ini jadinya perbedaannya seperti apa. Lanjut, lada latihan perlu dibuat, saya skip. Langsung nanti pertemuan ketiga, fungsi perhitungan. Ini nanti materi terakhir yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Saya jelaskan dulu tadi ya. Mana Excel saya. Yes. Oke, kembali lagi ke Excel ini. Saya lupaan tadi harus menjelaskan ini. Ini sebenarnya penting. Misalkan saya punya angka 2, 3, 4, 5, 6. Begini. Saya tambahkan semua. Ini apa sih? Saya buang. Misalkan saya punya angka kayak gini. Lalu di sini ada lagi 2, 3, kayak gini. Terus di sini jumlah. 2 A, 2 B. Ada gini. 1 ditambah ini 5. Tapi kita dituntut di belakangnya ini ada embel-embelnya RP ataupun buah. Caranya gimana? Kita blok dulu mana yang ingin kita kasih embel-embel belakangnya. Format cell. Masuknya ke format cell. Masuknya ke number. Pilih yang custom. Pilih angka 0. Lalu di samping angka 0 Anda kasih spasi, petik 2, tulis ada buah. Petik 2 lagi. Saya ulang.
Anda blok dulu sel mana yang angka di belakang angkanya atau di depan angkanya ingin kita kasih embel-embel atau ingin bisa kasih title. Klik kanan, format cell, masuknya ke number ya, number, pilih yang custom. Lalu Anda pilih angka 0. Anda klik, Anda spasi, petik 2, bukan yang petik 1 ya, petik 2, Anda kasih embel-embelnya apa? Boleh buah, boleh apa, ini bebas. Boleh biji, boleh ekor. Ya. Anda klik OK. Langsung jadi buah. Dan ini masih tetap bisa dijumlah. Beda halnya kalau ini, format cell ini saya hilangkan dulu. Saya jadiin, kalau saya tulis di sini 2 buah, ini nggak bisa dijumlahkan nanti. Karena apa? Kalau saya tulis 2 buah, ini bukan jadi numerik lagi. Dia jadi namanya varchar. Namanya apa? Campuran dari numerik dan kalimat, ataupun kata, ataupun huruf. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Agar bisa dijumlahkan, caranya buahnya jangan diketik di sini. Buahnya diketik kayak tadi. Klik kanan, format cell. Bentar, ada telepon. Ya, halo. Iya, jam berapa ya? Oh iya. Ya, bentar lagi Pak. Ya, ini baru ngajar ya. Bentar ya Pak ya. Soal kuas itu kan. Ya. Di ruang multi ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Oke, mohon maaf. Ternyata jam 9 ada undangan nyusun soal UAS. Ya, kembali lagi tadi sampai kemana ya? Sampai di... Oh ini, penjumlahan ya. Kalau menjumlahkan tadi harus antara numerik dan numerik. Kalau satunya numerik dan huruf nggak bisa dijumlah, bisanya dikombine. Ya, combine itu gabungin antara karakter satu dan karakter yang kedua. Kalau mau dijumlah, tapi belakangnya ada buah atau RP-nya, Anda bisa pakai ini, format cell, custom ini, lalu embel-embelnya apa? Buah ataupun biji juga boleh. Apapun yang ada di dalam 2 tanda petik itu bebas, tidak mempengaruhi rumus. Itu ya, itu yang dinamakan format cell untuk isi. Misalkan ini ada RP-nya juga boleh, format cell, accounting, RP, boleh. Jangan kayak gini, ini buah, ini harganya boleh, harga. Ini dikalikan. Boleh. Drop down. Rumus juga bisa di drop down ya, nggak cuma angka tadi, rumus ini di drop down akan sama kayak rumus yang tadi. Oke, itu dulu. Tadi lanjut lagi ke materi kita. Satu materi lagi, kita istirahat. Fungsi perhitungan. Ya, fungsi perhitungan. Simple. Ini cuma operator matematika. Simbol yang digunakan untuk Excel untuk menjumlahkan itu plus. Fungsi yang digunakan untuk mengurangkan adalah min atau strip. Strip di dalam karakter keyboard kita ya. Perkalian itu bintang, bukan X ya. Pakainya bintang. Kalau di komputer atau laptop biasanya di angka 8. Shift angka 8. Kalau bagian itu garis miring. Backslash. Ya. Bukan slashnya ada 2 ya. Slash yang ke kanan dan slash yang ke kiri. Itu slash yang ke kanan. Ya. Kalau pangkat itu pakainya petik apa ya namanya ya? Kalau saya bilangnya kurung yang ada di atas ya, kayak
segitiga di atas. Itu simbolnya ada di angka 6 kalau di keyboard laptop. Shift angka 6. Lalu persen pakainya persen. Itu operator matematika. Lalu next di sini ada fungsi sum. Sum itu menjumlahkan semua yang ada di rank yang Anda blok. Tapi dengan catatan harus numerik, angka, bukan varchar, bukan format yang lain. Cuma numerik. Produk digunakan untuk melakukan perkalian. Ini nggak sering dipakai, tapi nanti Anda baca boleh, nggak mau saya jelaskan. Saya skip aja. Fungsi max dan min. Ini fungsinya untuk mencari angka terbesar kalau max. Fungsi max, misalkan Anda rank. Anda punya data IPK mahasiswa tingkat 17 Karanganyar. Lalu Anda disuruh, Mbak, mau dicariin yang nilai tertinggi siapa sih orangnya? Anda tinggal function max di drop, Anda tahu nanti angka berapa, yang terbesar itu nilainya berapa. Kayak gitu. Lalu fungsi min gitu, kebalikannya, untuk mencari nilai terendah. Ya, mungkin di rumah sakit disuruh untuk tolong carikan daftar kamar dengan penggunaan terendah. Anda bisa cari function min sama dengan ada drop. Ruang mana yang kira-kira penggunaannya terendah. Itu fungsinya. Ada banyak di sini. Nggak mungkin nanti saya jelaskan satu persatu. Ada count, ada round, ada squid, sqrt itu untuk mengakarkan, round itu untuk membulatkan ya, count itu untuk menghitung, tapi bisa untuk menghitungnya bukan menghitung menjumlah ya, menghitung jumlah karakter. Misalkan saya punya A, B, C, D, E. A, B, C, D itu berapa karakter, itu bisa. Ya, menghitung tidak cuma angka, tapi huruf bisa dihitung. Ada power untuk bilangan yang dipangkatkan, lebih tepatnya A pangkat B, gitu aja lah, gampangnya. Nanti ada sum, nanti sum nggak saya jelaskan yang sum ASCII, ada sum if as, ya, nanti saya jelaskan yang itu saja. Ada average rata-rata, kelatihan. Latihannya jangan yang ini, kita lengkapi aja. Ya, sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu saya jelaskan. Habis itu kita selesai. Pertemuan keempat dan seterusnya kita bahas minggu depan. Saya share ke yang Excel lagi. Saya stop share screen saya ini. Stop. Share screen. Di share screen. Ya, kembali ke sini. Tadi penambahan, rumusnya gimana? Misalkan A ditambah B, 8 ditambah 8. Wah, formatnya belum hilang semua. Hilangkan dulu. Custom general. Oke. Kalau penambahan ini pakainya plus ini. Oke ya. Kalau pengurangan ini min. Ini. Kalau perkalian ini pakai yang bintang ini. Kalau pembagian karakter pertama dibagi dengan karakter yang kedua. Kayak gitu. Ini pangkat kayak gitu. Terus apalagi? Sebentar, saya cek lagi. Ya, saya akan lebih jelaskan kepada yang sum. Nanti karena tugas Anda yang minggu depan itu kaitannya dengan yang sum, saya jelaskan dengan sum. Saya punya angka 2, 3, 4, 5.
Tolong dijumlahkan sama dengan sum. Kayak gini, ini di blok aja. Mana yang ingin kita jumlah? Ya, mana yang ingin kita jumlah. Lalu, misalkan ada kayak gini. Apel, jeruk, lagi mangga, lagi apel. Ya. Misalkan saya punya data kayak gini. Lalu Anda disuruh menjumlahkan, tolong dijumlahkan khusus apel saja. Mangga dan jeruk nggak usah dijumlahkan. Berapa jumlahnya? Kalau angkanya kecil kayak gini, nak ya, 2 ditambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Tapi kalau banyak, pasti susah. Kita coba pakai rumus. Sama dengan sum. If kurung buka, di bawahnya dia minta rank. Ranknya mana yang ingin kita operasikan? Ranknya ini, kita blok semua tabelnya. Jangan lupa ditekan F4. Kalau laptop mungkin harus pakai Fn. Fungsinya apa F4? Fungsinya dia ngelok. Jadi saat kita pindah rumus-rumus ini, ininya nggak akan berubah. Ininya pakai tabel yang di sini. Tabel yang dipakai ya tabel ini, tabel BC ini, BC sampai C8 sama B2 C8 ini. Ya. Lalu titik koma. Oh iya, titik koma ini mengikuti di bawahnya ya. Kalau di bawahnya ada yang biasanya mintanya koma. Ada yang biasanya mintanya titik koma. Jadi diperhatikan. Perhatikan karakter di bawahnya, di bawah Anda. Ya, perhatikan karakter di bawah Anda. Ini bantu sekali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah titik koma, ini yang jadi hitam adalah kriteria. Berarti kriteria mana yang ingin kita jumlahkan? Kriterianya adalah apel. Jadi langsung petik 2, apel. Petik 2 lagi. Titik koma. Rank. Ranknya mana yang ingin kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan kan yang angkanya. Jadi yang kita blok rank yang di angkanya saja. F4. Kurung tutup. Enter. Betul nggak? 10. Jumlahnya apa? Kayak gitu. Kalau mau ngitung jumlahnya jeruk, gimana? Tinggal apelnya di sini tadi ganti jeruk. Kita ganti jeruk. Apakah jeruk 9 jumlahnya? 9. Oke. Next, ada kasus lagi. Misalkan saya tambahkan satu lagi. Baik. Buruk. Baik. Sekarang pertanyaannya tambah lagi. Tolong dijumlahkan apel yang masih baik. Ya, makin sulit. Ya, udah mulai makin sulit. Gimana caranya? Kita pakai bantuan sum lagi. Tapi pakai if lagi. Tapi karena dia kriterianya 2, saya harus nambah S. Jamak. Jadi kalau sum if tadi cuma satu kriteria, saya menjumlahkan apa? Itu. Tapi kalau sum if S, saya ingin menjumlahkan apa dan apa. 2 kriteria, lebih dari 2 kriteria bisa. Gini. Misalkan sum rank-nya. Kalau yang tadi sum if itu sum rank-nya di belakang, ini sum rank-nya di depan. Ini yang dijumlahkan. Jangan lupa ditekan F4. Titik koma. Kriteria yang pertama apa? Kriteria yang pertama, rank satunya.
Ini rank 1. Kriteria rank 1-nya. Kriterianya apa? Yang pertama adalah apel. Oke ya, apel. Terus titik koma. Kriteria rank kedua adalah ini, baik dan buruk. F4, titik koma. Petik 2, saya disuruh untuk menghitung yang baik, berarti saya tulis baik. Oke, berarti sudah selesai. Kurung tutup. Apakah benar 8 jumlah apel yang baik? Apel yang baik ini 3 ditambah 5, 8. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya rasa kalau saya tambahkan lagi, Anda nanti jadi overload. Saya sudahi dulu untuk materi pada pagi hari ini. Nggak ada tugas untuk hari ini. Minggu depan saja tugasnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya cukupkan? Ternyata sudah 1 jam kita bertatap muka. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Pak. Ya, berarti udah paham ya semua. Besok kalau ada tugas terkait SAM itu tadi bisa semua ya? Ada, Pak. Saya izin bertanya. Iya, siapa ya ini tadi ya? Yang mau bertanya siapa? Saya Pak Idianasa. Oh ya, gimana? Idiansyah. Sebelumnya mohon maaf soalnya saya awam banget sama yang Bapak jelaskan tadi. Seumpama toh Pak, sama gitu toh Pak. Nah, emangnya langsung dijawab itu nggak bisa toh Pak? Langsung dijawab di sebelahnya gitu. Bentar. Suaranya putus-putus. Coba diulangi lagi pelan-pelan. Sekarang jelas, Pak. Ya, oke. Udah. Kan tadi tuh Pak dalam penjumlahan itu kan kita harus pakai rumus-rumus SAM tadi. Nah, memangnya itu kalau kita nggak pakai nggak bisa tuh Pak. Maksudnya langsung ditulis manual gitu loh. Kalau mau ditulis ditulis di sampingnya gitu. Seumpama tadi apel jumlahnya 10. Lah, itu langsung ditulis 10 di sampingnya gitu nggak bisa tuh Pak. Kalau jumlahnya sedikit tadi langsung kita jumlah bisa. Kalau datanya sudah banyak, kalau Anda mau suruh jumlah satu-satu, apa Anda mau menghitung satu-satu? Anda harus mencari, misalkan pasien yang pakai BPJS mana, sedangkan jumlah pasien lebih dari 1000. Apakah Anda mau buka file satu-satu, jumlah satu-satu, oh ini BPJS, tambah 3, tambah 3, tambah 2. Anda bisa bayangkan lamanya seperti apa. Ini tadi cuma contoh simpelnya, data simpelnya kayak gitu. Jadi kalau mau menghitung, itu bisa pakai sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 atau kolomnya A ditambah kolom B tambah kolom C, bisa. Cuma Anda harus milih satu-satu. Tapi kalau pakai rumus yang tadi, itu kan atau dipilihkan oleh rumus. Entah datanya 1000, 2000, 1 juta, Anda cukup buat satu rumus simpel tadi,